Jadi pas cuci muka, nawaitul wudu rafil hadatsal asghar. Itu rukun wudu yang pertama. Itu harus berbarengan dengan mencuci muka, ya. Pas dia bersentuhan dengan bagian pertama, mau wudunya dari atas mau dari bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ta'ala ala ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulum fil amin. Al-babul awal fi taharah wa ma yata'allaqu biha. Ini bab yang pertama, ya, dalam taharah dan apa yang berhubungan dengan taharah. Al-bab. Bab secara bahasa artinya lubang, ya, dalam penutup yang menyampaikan orang dari dalam keluar atau kebalikannya. Bab, bahasa Indonesianya pintu, bab itu babun, ya, sebuah lubang yang yang tertutup, yang menyampaikan seseorang dari dalam keluar atau kebalikannya, atau dari luar ke dalam, ya, itu namanya bab. Nah, adapun secara istilah ulama yang disebut bab di sini ada apa? Ismun li alfazin makhsus wa dala ala ma'an makhsusah mustamilatun ala fusul wa furu' wa masail wa tanabih ghaliban. Secara istilah yang disebut dengan bab adalah sebuah nama, ya, untuk lafaz-lafaz khusus yang menunjukkan makna yang khusus, tercakup atasnya fasal-fasal, furu', masail, tanabih, ghaliban, biasanya seperti itu, ya, rata-rata. Jadi nanti di bawah bab itu ada fasal, nanti ada far'un, cabang, ada masail, permasalahan, ada tambih, perhatian. Nah, itu penjelasan daripada bab, ya. Sekarang masuk ke toharah. Apa itu toharah? At-toharah lugatan an-nadhafah, ya. Toharah secara bahasa artinya kebersihan, ya. Wal khulus minal adnas, bersih daripada kotoran, hissiyatan kanat kal anjas atau ma'nawiyatan kal uyub, ya, yaitu bersih daripada kotoran yang terlihat oleh kasat mata seperti najis, ya, atau ma'nawiyah tidak terlihat seperti aib, ya, hasud, dengki, sombong, itu kan kotoran juga, ya. Nah, itu penyakit hati, ya, kotoran hati. Nah, dalam istilahnya di sini mempunyai dua peletakan. Ada peletakan hakiki, ada peletakan majazi, ya. Peletakan secara hakiki yaitu yang didefinisikan oleh Qadhi Husain, yaitu secara mutlak, ya. Peletakan yang tersusun atas sebuah pekerjaan, yaitu menghilangkan tercegahnya, ya, atas hadas ataupun khabas. Itu makna hakiki, wadun hakiki, peletakan secara hakiki. Nanti ada lagi wadun majazi. Apa tuh peletakan majazi? Ya, yaitu sebuah pekerjaan seperti didefinisikan oleh Imam Nawawi, yaitu mengangkat hadas, ya, atau menghilangkan najis. Nanti definisi masing-masing ada tuh. Apa tuh hadas, apa itu najis? Mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau dalam makna keduanya, atau dalam bentuk keduanya. Bingung, ya. Apa tuh? Ya, mengangkat hadas. Dalam makna mengangkat hadas seperti apa? Tayamum. Tayamum tidak mengangkat hadas. Kalau wudu,
mengangkat hadas. Ya enggak? Tapi kalau tayamum istibah untuk membolehkan sholat aja, tapi dia tidak mengangkat hadas. Ya, itu masuk kategori bab toharoh. Ya, atau dalam bentuk menghilangkan najis. Ya, seperti apa? Seperti istinja dengan batu. Ya, dia tidak menghilangkan najis. Ya, tapi dalam makna menghilangkan najis. Atau dalam bentuk ya, mengangkat hadas. Bentuknya seperti mengangkat hadas tapi tidak mengangkat hadas. Seperti apa? Seperti mandi sunnah. Mandi sunnah, mandi hari Jumat, mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha. Ya. Itu dalam bentuk mengangkat hadas tapi tidak mengangkat hadas. Atau cucian kedua, cucian ketiga daripada wudu. Yang wajib yang pertama kan, mengangkat hadas itu yang pertama doang. Yang kedua sunnah, tidak mengangkat hadas. Jadi disebutnya bentuk, dalam bentuk mengangkat hadas. Atau wudu, memperbaharui wudu. Kita nggak batal wudu kita. Kita cuma mau wudu, cuma apa? Supaya memperbaharui wudu. Nawaitu tajdidul wudu sunnatan. Saya niat memperbaharui wudu sunnah. Apalagi kalau lagi terik panas kan, kita mau wudu lagi, itu nggak bukan mengangkat hadas. Ya, itu sunnah itu. Ya. Jadi kalau niat wudu mengangkat hadas, kita udah yakin dulu emang kita nggak punya hadas, baru kita wudu mengangkat hadas. Ya, adapun wudu yang memperbaharui wudu itu tidak dalam bentuk mengangkat hadas, tapi tidak mengangkat hadas sebenarnya. Dan yang bentuknya seperti menghilangkan najis, tapi tidak menghilangkan najis. Seperti apa? Cucian kedua atau cucian ketiga daripada membersihkan najis. Kita udah najis, sudah dibersihin sama kita, udah siraman pertama. Ditambahin lagi doa ketiga, dia tidak menghilangkan najis, tapi bentuknya seperti menghilangkan najis. Nah, itu sedikit penjelasan tentang toharoh. Ya. Jadi definisikan lagi dalam kitab yang lain, sebuah pekerjaan yang terhenti atasnya kebolehan walaupun dari sebagian sisi atau sekedar pahala saja. Seperti sholat ya. Terhenti harus dengan wudu. Tidak mungkin seseorang sholat tanpa berwudu. Ya. Atau sekedar mencari pahala. Apa? Cucian kedua atau ketiga tadi ya, atau cuci siraman najis yang sunnah, wudu yang baru, itu toharah, itu pakai to. Nah, ada lagi dengan domah tuharah. Apa tuh makna tuharah? Ya, sisa air. Sisa air itu namanya baqiyatul ma, namanya tuharah. Ada lagi tiharah. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada air. Dari contohnya apa? Sikat ya, atau selainnya. Nah, itu baru makna kita toharah. Toharah, tuharah, tiharah. Ya. Baik. Sekarang masuk kita toharah. Apa itu toharah? Ismun lil wudu. Ya. Wal ghusli wat tayammum wa izalatun najas. Wa izalatun najasah. Toharah adalah sebuah nama untuk wudu atau mandi atau tayamum dan menghilangkan najasah. Ya, najis. Apa yang dimaksud di sini? Wal maksud huna bayan ahkamul wudu. Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan hukum wudu, hukum-hukum wudu, mandi dan yang berhubungan dengan wudu dan mandi. Ya. Secara dari definisinya dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, dibagi berapa toharah? Dibagi dua. Yang satu wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib seperti apa? Seperti bersuci dari hadas. At-taharah 'anil hadas. Ya. Apa sih hadas tuh? Kalau kita tanya,
Saya wudu mengangkat hadas. Apa tuh hadas? Hadas adalah amrun i'tibari yakumu bil badan. Sebuah perkara yang hanya bisa dibayangkan aja. Ya, tidak kelihatan, ya, hanya bisa dibayangkan. Yang ada dalam tubuh kita ini. Ya. Jadi kan orang gini, ente kelihatan dari mana? Udah punya wudu atau tidak wudu? Kita kan nggak bisa lihat. Nah, berarti hadas itu hanya bisa dibayangkan aja ya. Kita lagi nggak punya wudu, berarti saya sedang ada hadas. Saya sudah wudu, saya sudah mengangkat hadas saya. Nah, itu, ya. Nah, yang kedua sunnah. Seperti apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, itu. Kemudian dibagi lagi yang wajib kepada badani dan qalbi. Ya, badani tadi membersihkan najis di badan, qalbi di hati seperti hasud, ujub, riya. Ya. Itu telah dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya. Dan kita mengetahui, ya, bahwasanya mengetahui batasannya, sebab-sebabnya, mengobatinya. Nah, itu pun wajib, ya. Sebagaimana kita wajib mempelajari bersuci daripada najis, kita juga wajib mempelajari bersuci daripada penyakit hati, ya. Nah, harus tahu batasannya sampai bagaimana, sebabnya apa, mengobatinya bagaimana, ya. Nah, itu hukumnya fardhu ain. Wajib ta'allamuh, wajib mempelajarinya setiap individu, ya. Bukan hanya ustadz, bukannya ulama aja. Setiap kita sebagai muslim wajib mempelajari bagaimana sampai tingkatan itu. Sebabnya hasud itu apa? Apa itu hasud definisinya? Contoh ya. Kenapa orang bisa hasud, bisa dengki? Bagaimana cara ngobati hasud? Nah, itu kita harus belajar sampai tingkat itu. Insyaallah nanti waktu kita baca itu kitab, ya. Mukhtasar Ihya Ulumuddin paling kurang, ringkasan Ihya atau Bidayatul Hidayah, ya, itu belajar ilmu akhlak, menata hati, membersihkan hati, ya, menghiasi hati. Nah, kita masuk sekarang kepada wudu, ya. Al-wudu. Apa itu wudu? Ghusl a'dha'i makhsusah. Wudu adalah mencuci sebagian anggota yang khusus. Ya, mencuci anggota yang khusus gitu ya. Ghusl a'dha', ghusl mencuci a'dha', anggota. Ya. A'dha' jamak kata udwun satu, kalau anggota jamaknya a'dha'. Mencuci anggota-anggota khusus, yaitu apa? Wahiyal wajhu, yaitu wajah, wal yadan, dan kedua tangan, warijlan, dan kedua kaki, wa masur ra's, dan membasuh kepala. Ya. Ya. Wajah, tangan, kaki dicuci, ya, dialirkan air, dicuci. Adapun kepala cukup dibasuh. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Contohnya apa? Misal antakul nawaitul fardul wudu. Contoh itu. Contoh niat. Nawaitu fardul wudu, saya niat wudu yang wajib. Nawaitu fardul wudu. Ya. Itu contoh, nggak pakai fardu juga boleh. Ya. Atau contoh niat yang lain bagaimana? Nawaitu raf'ul hadas. Boleh. Wudu niatnya nawaitu raf'ul hadas juga boleh. Atau niat bagaimana? Nawaitu tuharah lis-shalah. Saya niat bersuci untuk salat. Jadi itu ini pilihan. Silahkan mau milih. Ya. Oh, saya lagi mengangkat hadas, berarti nawaitu raf'ul hadas lis-shalah. Nawaitu fardul wudu. Oh, saya udah wudu tapi tidak batal. Bagaimana? Nawaitu tajdidul wudu. Ya, nawaitu fardul wudu, nawaitu raf'al hadas. Ya, kalau apa? Kalau perbaharui wudu, niatnya nawaitu tajdidul wudu, enggak perlu mengangkat hadas. Nawaitu tajdidul wudu. Ya. Wala budda min istihdariha inda ghusl awal juz' min al-wajhi. Nah, ini. Dan wajib, la budda, tidak boleh tidak. La budda itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya tidak boleh tidak.
artinya harus. Ya. Min istihdariha, daripada menghadirkan niat. Hak kembali kepada niat. Inda ghasli awal juz'in minal wajhi, ketika cucian pertama, bagian pertama daripada wajah. Jadi pas ini air nih, pas kita sentuh, dia bersentuhan dengan wajah, nawaitul wudu li rafil hadatsil asghar, itu wajib dihadirkan. Oh, bulat ya. Ya. Jadi niat, maksudnya kan niat itu kan menghadirkan artinya. Jadi kita jangan fokus ke bahasa Arabnya, tapi fokus kepada maknanya. Nawaitul wudu, saya niat wudu, raful hadatsil asghar, bentuk mengangkat hadas. Itu hadirkan itu. Kapan? Ketika mencuci wajah. Tempatnya niat ketika mencuci wajah. Itu wajib di situ. Ya. Disebut niat ya, disebut hadirkan itu adalah niat. Ya. Furudul wudu. Sekarang kita bahas satu-satu. Furudul wudu sittatun. Kewajiban wudu ada 6. Sittatun. Yang pertama al-awwal al-niyah. Yang pertama niat. Ya, wa qad dzakarna kaifiyatuha, dan telah kami sebutkan cara-caranya. Kaifiyah artinya cara-cara, tata cara. Jadi pas cuci muka, nawaitul wudu rafil hadas asghar. Itu rukun wudu yang pertama. Itu harus berbarengan dengan mencuci muka, ya. Pas dia bersentuhan dengan bagian pertama, mau wudunya dari atas mau dari bawah, tetap yang penting wajah aja. Nawaitul wudu. Tapi kalau mau ngikutin sunnah dari atas ya, nawaitul wudu rafil hadas asghar. Ya, kan kalau perempuan banyakannya begini tuh, ya. Kayak film India tuh kayak cus. Ya, padahal itu makruh ke atas. Yang sunnah ngikutin dari atas ke bawah. Nawaitul wudu rafil hadas asghar. Asani, yang kedua, ghusl wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan. Mencuci wajah seluruhnya. Mau dia bulu ataupun kulit, harus kena nih. Ini bulu mata nih. Bulu apa? Alis. Saya nih, ada tambahan sedikit. Bulu tompel. Nah, kalau ada kumis, itu semuanya harus kena air. Nggak boleh hanya luarnya doang, nggak tembus ke kulit. Jadi harus kena kulitnya dan bulunya. Jadi kalau ada bulunya, kulitnya juga harus kena gitu. Kecuali orang yang jenggotnya lebat. Jenggot laki-laki. Ya enggak, itu wajib luarnya aja. Dalamnya enggak wajib. Yang dalam sunnah, yang luar wajib. Nah, tapi kita ibu-ibu kan enggak ada jenggotnya, enggak ada semua. Berarti semuanya harus kena, hanya bulu mata doang. Ya. Dan kelopak mata enggak boleh dimasukin air, makruh. Ya. Ya. Ibn Abbas itu, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, wudunya sampai kelopaknya selalu dicuci. Akhirnya buta dia. Auzubillahi min dzalik. Ya, enggak wajib itu. Ya. Jadi wajah aja. Dari ujung rambut, tempatnya tumbuh rambut sampai dagu, dari telinga sampai telinga. Ya. Ini disebut di sini. Wa hadduhu, dan batasan wajah itu adalah apa? Tulan kalau panjang, min madabit, dari tempat tumbuhnya, sya'ran rambut, ra'si ila dzaqan sampai dagu. Wa ardan, dan lebar, minal uzun ilal uzun, dari telinga sampai telinga. Ya. Ini panjang. Berapa panjang? 1 jengkal ya. Nah, lebarnya. Jadi ini doang. Biasanya panjang lebih panjang dari lebar. Sekarang memang kalau urusan wajah tuh lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Baru nggur ya, baru sadar ya. Ya. Terus, nah bulu-bulu macam. Ya, ada orang ada yang bulu dahinya, ada bulu pipinya, kumisnya, bulu matanya, harus kena semua tuh. Ya. Ini apa, alis. Kalau jenggotnya tipis kayak saya begini, wajib kena. Wajib sampai kena kulit. Yang disebut jenggot lebat itu, kalau saya berhadapan dengan orang itu tidak kelihatan.
tidak kelihatan kulitnya. Kulit di dalamnya itu nggak kelihatan. Kalau saya kan ngobrol, itu lihat nggak? Masih kelihatan ya kulitnya ya. Itu berarti tidak lebat. Yang disebut lebat kalau dia tidak kelihatan warna kulit, ya, karena ketutup sama bulu semua. Itu namanya lebat. Berarti tidak wajib dalamnya, yang wajib hanya luar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sekarang, ghusl yadain ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai sikut. Mirfaqain, mirfaq itu artinya siku. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6 PR. Cari Al-Maidah ayat 6. Ketemu nggak nanti coba? Kayaknya kemarin ada PR juga ya. PR apa tuh lupa gue. Itu maksudnya saya kasih gini supaya dicari, supaya ditulis, tulis ayatnya, kemudian ditulis dia punya artinya. Jadi kalau kamu diperintahkan wudu, apa dalilnya? Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mau melaksanakan salat, maka basuhlah, cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai sikut, dan basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Itu dalil mencuci muka, tangan, kepala dan kaki. Apa dalilnya? Niat. Hadis Nabi, innamal amalu binniyat. Apa dalilnya? Tertib. Karena ini sebutannya dari Quran, dari sononya tertib, maka wajib. Yang keempat sekarang, masu syai'in minar ras walau sya'ratan fi haddatin, membasuh sedikit daripada kepala walaupun satu rambut di tempat tumbuhnya rambut. Jadi satu aja, kita ambil, basahin tangan kita, kita basuh, cukup, sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Maliki harus ini ya, harus semuanya. Maksudnya, wah repot. Kalau kita satu aja, satu rambut, asal di tempat tumbuh rambut ya. Kalau rambutnya panjang, cucinya yang di sini doang, nggak sah. Karena di luar itu batasan rambut itu dari sini, segini. Jadi kalau kita mau cuci di sini boleh, sini boleh, sini boleh. Oh di belakang tuh boleh. Bagusnya semuanya ya. Gini bagusnya kalau ikutin sunnah, basahin kita punya tangan, jempol di pelipis. Nah gitu. Set. Basahin lagi. Ini. Nah, itu kalau ngikutin sunnah Nabi. Afdol, cara terbaik. Yang kelima, ghusl rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Tahu ya mata kaki ya? Dan yang keenam adalah tertib. Ada nggak tertib? At-tertib as-sadis, at-tertib ya, bi alla tuqaddim udwan ala udwin, yaitu tidak mendahului satu anggota daripada anggota yang lain. Falau tarakatil mutawaddi'ah walau tarakta al mutawaddi'ata wahidan min hadhil furud lam yasih wudu'uha. Seandainya kamu meninggalkan, seorang yang wudu ini meninggalkan satu daripada kewajiban ini, maka tidak sah. Wudu cuma wajah, tangan kanan doang, kepala kiri enggak, bagaimana? Sah enggak? Sah kalau bagi orang yang buntung tangannya. Ya kalau punya tangan wajib dua-duanya, tapi kalau tangannya cuma satu aja yang. Wa zakara wa zalika kama law tarakat mas'u ras. Itu seperti kalau meninggalkan membasuh kepala. Au akharta masahu ala ghusl rijlain, atau kamu akhirkan pembasuhannya
daripada mencuci kaki. Cuci kaki dulu baru basuh. Sah nggak wudunya? Nah, kenapa? Tidak tertib. Harus kepala dulu baru kaki. Ada satu wudu yang tidak perlu tertib. Bagaimana? Yaitu dalam keadaan kita berenang ya, dalam batobo, mandi di kolam berenang yang lebih dari 2 kula, air yang lebih kayak seperti laut, seperti sungai, kolam berenang. Kita tinggal batono kata orang sini bilang. Kita tuh menyelupkan tubuh kita di air. Kita ini dalam air, nawaitul wudu rafil hadas asghar. Goyangkan kalau bisa. Goyangkan supaya mendapatkan taslis pahala 3 kali kan setiap wudu kan wajah sunnah 3 kali, tangan sunnah ya. Nah, bagaimana taslisnya? Dalam air, nawaitul wudu. Napas nggak kuat. Seandainya napas, ya kelamaan ya nggak, kalau kuat napas sih boleh. Itu satu gambaran wudu yang tidak wajib tertib. Adapun yang lain kalau kita biasa harus tertib. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu deh ya. Syurutul wudu. Adapun sunnah wudu banyak ya. Ada berapa sunnah wudu? Ya, sebagiannya menghitung sampai 100 ya. Bahkan sebagian ulama menghitung 1000. Ana cuma tahu yang 100 saja. Nanti insyaallah kapan-kapan mau kita tulis itu. Ya, nih gambaran yang gampang aja nih. Ya. Wudu sunnahnya menghadap ke arah kiblat. Sunnahnya duduk. Kira. Makanya kalau bagus tuh kalau ente orang bikin musola atau ada tempat wudu di rumah, pas ke arah kiblat, bikin tempat wudu, di situ ada kursinya. Duduk. Nah, sunnahnya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru di situ niat, nawaitu sunanal wudu, saya niat melaksanakan sunnah wudu. Baru kumur-kumur dengan tangan kanan. Jadi bukan begini kumur-kumur itu, bukan. Tangan kanan, buangnya di kiri. Berapa kali? Udah berapa sunnah tuh? Ya. Nah, sunnahnya siwak sebelum wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah siwak ada khilaf antara ulama. Ada yang menyatakan siwak dulu baru bismillah, ada yang menyatakan bismillah dulu baru siwak. Jadi gini yang bagusnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Siwak. Ada yang menyatakan bisiwak dulu. Bismillah. Siwak untuk baca bismillah. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumur itu ada 2, ada menyatakan mustahab, ada menyatakan mustahak. Apa perbedaannya? Kalau mustahab sunnah. Kalau mustahab sunnah tapi harus dengan cara ini. Kalau tidak dengan cara ini tidak dapat pahala. Yaitu dengan pertama kumur sebagian, sisanya ke dalam hidung. Ambil lagi siukan kedua, kumur baru ke hidung. 3 kumur baru hidung. Itu cara mustahak yang afdol, cara kayak gitu. Nanti baru lagi ada namanya mubalaghah. Nah, mubalaghah itu sunnah Nabi itu. Kecuali sedang puasa makruh, kalau lagi nggak puasa sunnah. Begitu juga sama tadi memasukkan air ke hidung. Kalau tidak puasa, kalau lagi puasa batal. Masukin air di hidung batal kalau lagi puasa. Ya, jadi kalau lagi puasa kumur-kumur aja biasa. Ya. Nah itu baru kumur-kumur. Baru masuk baru air. Pas kita masukin air mencuci wajah. Nawaitul wudu rafil hadas asghar. Kalau belum rata, ratakan. Sudah rata, mau pahala sunnah, tambahin 2 lagi, 2. Ya. Baru tangan kanan dulu. Ya, udah rata, pahala wajib, tambahin 2 lagi. Ya, baru kiri. Ya. Mau dapat udah rata, baru mau pahala sunnah, tambahin 2 lagi. Nah, baru tangan. Nah, sunnahnya kan wajibnya cuma 1, sedikit ya, walaupun 1 rambut.
Sunnahnya ini seluruh rambut, 1, 2, 3. Baru telinga. Telinga hukumnya sunnah bukan wajib. Tapi telinga ini berapa kali? 15 kali sunnahnya. Pertama ketika mencuci wajah, disunahkan mencuci telinga juga. Kalau mencuci wajahnya 3 kali berarti 3 kali udah mencuci telinga. Baru pas cuci rambut. Pas cuci rambut sunnah mencuci telinga juga. Berarti berapa? 6 kali. Ya. Baru istiqlalan itu tersendiri. Udah cuci kepala, kita cuci telinga lagi 3 kali, jadi 9 kali. Baru sunnah apa lagi? Memasukkan jari, telunjuk ataupun kelingking ke gendang telinga. Gitu. Berapa? 3 kali. Jadi 12 kali. Baru sunnah lagi membasahi tangan lalu begini. Begitu cara yang. Jadi berapa? 15. Diteliti oleh orang kafir di Perancis. Habib Salim Syatri dulu ceramah dulu. Saya juga nggak pernah baca, nggak pernah lihat. Cuman beliau Habib Salim Syatri dalam ceramahnya beliau menyatakan diteliti oleh orang kafir, orang Barat. Kenapa Nabi mencuci telinganya sampai 15 kali setiap wudu? Ternyata di urat telinga ini ada satu saraf yang mana kalau dia kena air maka dia akan rajin. Maka beda orang yang nggak suka wudu sama nggak suka wudu. Orang yang suka wudu biasanya lebih rajin daripada orang yang tidak suka. Males. Nah, nih. Jadi kalau ente ngantuk coba kalau lagi dingin kan telinga. Enggak, telinga. Coba telinga ditutup. Dingin hilang. Ya. Begitu juga kalau ada malas, telinganya aja siram. Kalau udah telinganya seger, hilang setannya tuh. Makanya dalam hadis Nabi nyatakan setan itu mengencingi. Kalau jika seseorang mendengar azan lalu dia tidak bangun, maka setan bala syaitan fi uzuneh, maka setan mengencingi telinganya. Nah, itu. Makanya kalau kita mandi wudu, niat selain niat mengikuti sunnah Nabi, niatkan mencuci bekas kencingnya setan. Niat. Kadang-kadang kita nggak dengar nasihat orang tua, nasihat guru, jangan dengar. Masuk kanan, keluar kiri, mungkin kemungkinan itu dikencingin setan belum bersih. Wallahu a'lam ya. Kita salam aja deh sama Nabi supaya selamat deh. Ya, supaya dapat apa? Kalau orang salam kan wajib dijawab ya. Kalau kita jawab salam bersama Nabi, Nabi pasti menjawab salam kita. Ya, semua ada perhatian itu. Ayo sama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum ya Umma Hasan. Assalamualaikum ya Umma Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummul Mu'minin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidata Aminah binti Wahbin. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum
يا أبا زينب. السلام عليكم يا أهل البدر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل الأحد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل المعلى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل الحجون ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، الأحياء منكم والأموات، ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. صلى الله عليه على الأحياء والأموات وأنهم إن شاء الله تعالى من الآمين. فاتحة سنة فقيه المقدم محمد بن علي باجي من سادة آل بعلو إن مكانه، ومن الفاتح شمر بن عين سبارك وعمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عمر علي بن حسن أحمد حسن، جميع لا إله إلا الله وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.